Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lirar Media Fendi dengan NIM 2305051, Prodi Ilmu Komputer, matkul Desain dan Pemrograman berorientasi objek. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu use case. Use case merupakan satu dari jenis diagram Unfit Modeling Language atau UML yang digunakan untuk menggambarkan interaksi atau hubungan antara sistem dan pelakunya. Pelakunya bisa berbentuk perangkat maupun manusia. Secara umum, bisa diartikan bahwa pengertian dari use case diagram adalah sebuah teknik yang digunakan untuk memperlihatkan hubungan antara sistem dan pengguna sistem tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada fungsi use case diagram. Ada 3. Yang pertama, menampilkan proses aktivitas di dalam sistem. Fungsinya yang pertama adalah berperan memperlihatkan tahapan awal dari setiap kegiatan atau proses pada sebuah sistem yang tengah dikembangkan. Dengan begitu akan lebih mudah pengembang saat menentukan keperluan apa saja yang dibutuhkan dan sesuai dengan pengguna dan perangkat lunak. Yang kedua itu ada penggambaran proses bisnis dan sistem pada sistem. Fungsi kedua dari use case diagram yaitu berperan untuk menggambarkan urutan langkah bisnis dengan lebih detail dan jelas. Dengan begitu, penjelasannya lebih transparan dan mudah dimengerti, sehingga mencegah adanya kesalahpahaman di dalam sistem yang sedang dibangun dan dikembangkan. Yang ketiga, ada jembatan bagi developer dan pelanggan. Fungsi yang ketiga itu yang terakhir adalah sebagai jembatan penghubung bagi developer dan konsumen untuk memberikan kejelasan suatu sistem yang sedang dikembangkan. Kemudian di sini ada manfaat use case diagram. Yang pertama, untuk mendapat verifikasi yang dibutuhkan. Yang kedua, memberikan gambaran akan antarmuka suatu sistem ini karena tiap sistem yang dibuat akan memiliki interface yang memudahkan pelanggan untuk memahami. Yang ketiga, melakukan identifikasi terhadap orang yang bisa berinteraksi dengan sistem, lalu mencari tahu apa yang bisa dilakukan oleh sistem tersebut. Yang keempat, memberi kepastian terkait kebutuhan sistem. Yang kelima, mempermudah jalannya komunikasi antara pengguna dan expert. Nah, di sini ada simbol-simbol pada use case diagram. Nih, simbol yang ini aktor mewakili peran orang, sistem yang lain atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Ini bisa dilihat use case, aplikasi, dan interaksi antara sistem dan aktor. Oke, next. Komponen use case diagram. Yang pertama, sistem. Komponen tersebut menyatakan batasan pada sistem dengan aktor yang memakainya. Sistem di sini mendapatkan label-label yang sesuai. Akan tetapi, secara umum sistem tidak digambarkan sebab kita tidak akan banyak memberikan makna dalam sebuah desain diagram. Yang kedua, aktor. Aktor tidak termasuk dalam bagian diagram, namun ia memiliki peran yang amat penting, yaitu membuat use case jadi lebih mudah untuk dipahami. Aktor berfungsi untuk menjelaskan siapakah orang yang berinteraksi dengan sistem. Di samping itu, aktor akan memberikan sekaligus menerima informasi dari sistem. Kedua aktivitas itu bisa terjadi bersamaan, akan tetapi aktor sama sekali tidak pegang kendali terhadap sistem, melainkan hanya beri gambar terkait hubungan dengan sistem tersebut. Yang ketiga, use case. Komponen terakhir adalah use case yang menjadi gambaran fungsional dalam sistem. Begitu konsumen atau pengguna akan bisa mengetahui fungsi yang dibuat tersebut. Sini ada relasi use case diagram. Association merupakan teknik yang dipakai untuk proses identifikasi interaksi yang dijalankan oleh aktor tertentu. Juga dengan use case tertentu, penggambaran menggunakan garis yang menghubungkan antara use case dengan aktor. Generalisasi merupakan hubungan antara dua aktor maupun dua use case dalam hubungan tersebut adalah salah satunya akan inherit atau override atau menambahkan sistem sifat dari yang lain. Yang ketiga, dependence. Dependence merupakan sebuah relasi yang dibagi menjadi dua jenis, antara lain include dan include. Cara membuat use case diagram.
identifikasi apa saja yang akan memakainya. 2. Pilih alat bantuan untuk penerapannya. Ketiga, menentukan apa saja yang dilakukan oleh pengguna. Setiap aktivitas yang akan dilakukan pengguna akan menjadi use case. Pada setiap use case, Anda perlu memutuskan setiap rangkaian aktivitas yang berjalan normal. Yang kelima, menjelaskan tahap dasar. Dalam deskripsi use case diagram, Anda bisa jelaskan apa saja yang dijalankan oleh pengguna dan apa saja yang dijalankan oleh sistem ini. Adalah bentuk interaksi yang harus diketahui. Ini dia cara membuat use case 8. Ya, ini contoh use case diagramnya nih. Session, transaksi bank. Ini contohnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangannya, mohon dimaafkan.